warnanya merah. Ini ada surat pernyataan tentang Dewa Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Langsung dari lobi gedung iNews TV, inilah Polemik on TV bersama Latif Siregar. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya, Latif Siregar, akan menjadi teman Anda berpolemik selama 90 menit ke depan. Hari ini, 2 hari menjelang peringatan 30 September. Jadi sudah 52 tahun kita berlalu dari tahun 65. Tapi setiap bulan September selalu saja kita disibukkan atau diramaikan dengan kontroversi, isu komunisme dan PKI. Apakah kita ingin bertahan terus di sana atau kita ingin maju sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat? Tentu saja kita tidak ingin melupakan begitu saja karena itu adalah fakta sejarah. Dan malam ini tema polemik kita adalah kontroversi PKI dan masa depan Indonesia. Kontroversi eksistensi PKI seakan tidak pernah surut. Mulai dari instruksi Panglima TNI untuk menonton bareng film penumpasan dan pengkhianatan G30 SPKI hingga wacana pembuatan ulang film untuk generasi milenial. Tidak hanya pemerintah, sejumlah kalangan pun angkat suara terkait tragedi kelam 30 September 1965. Anjuran Presiden untuk mempelajari sejarah kebangsaan dengan cara menyesuaikan cara penyajian, ya, agar mudah dipahami oleh generasi milenium, generasi baru. Ini sesuatu yang sangat rasional, ya, sangat wajar saja. Presiden ingin agar generasi baru bisa menangkap lebih jelas, lebih gamblang sejarah masa lalu dengan cara-cara masa kini. Saya kira masyarakat kan sudah dewasa melihat sejarah, ya, sudah sangat dewasa melihat fakta-fakta sejarah yang ada. Saya kira masyarakat kita sudah semakin dewasa. Momen 30 September pun sedianya tak hanya menjadi komoditas politik semata. Bagaimana memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa setiap pikiran, beda argumentasi, ide, ideologi itu tidak boleh berakhir kepada kekerasan dan pembunuhan. Sah-sah saja kalau emang ada yang memutar kembali, ya. Akan tetapi, menurut saya tidak akan menjadi berbeda kalau memang kemudian itu dipergunakan untuk kepentingan politik tertentu. Sejak tahun 1966, pemerintah sigap menutup rapat-rapat segala peluang hadirnya komunis di Indonesia. Pasal berujung pidana pun menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membendung ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila tersebut. Dan untuk membahas tema kontroversi PKI ini di studio iNews TV sudah hadir bersama kita para narasumber yang hebat-hebat. Ada Bung Ahmad Basarah, Wakil Sekjen PDI Perjuangan. Selamat malam Bung Bas. Ya. Dan ada Profesor Hermawan Sulistyo, Prof Kikik, penulis buku Palu Arit di Ladang Tebu. Selamat malam. Dan di sini ada Pak Untung Yani, putra pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani. Selamat malam Pak Untung. Dan ada Bung Nanang Kosim dari Koalisi Masyarakat Anti Komunis. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan di sini ada Pak Bejo Untung, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65, YPKP 65. Selamat malam Pak Bejo. Dan kita masih menunggu aktor, salah satu aktor yang memerankan tokoh Soeharto di film G30 SPKI, Pak Amaroso Katamso. Saya langsung ke Bung Bas. Bung Bas, apakah kita ingin bertahan terus di isu ini setiap September kita bahas lagi tanpa berujung? Atau kita mau ambil apinya, kita tinggalkan abunya?
Terima kasih Bung Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber dan pemirsa sekalian yang saya hormati. Saya agak surprise juga di acara iNews malam ini, acara Polemix yang membahas tentang kontroversi PKI dan masa depan Indonesia. Karena iNews menampilkan dua narasumber, di mana dua narasumber ini masing-masing menyandang nama Untung begitu. Iya. Ada Pak Untung Yani, putra almarhum Jenderal Ahmad Yani. Kemudian ada Pak Bejo Untung, ya, Ketua YPKP 65. Ya, tentu beliau berdua ini bukan Kolonel Untung yang dimaksud dalam peristiwa G30 SPKI ini. Tapi Bung Latif, saya memandang memang isu PKI dan isu komunis ini itu seakan-akan sudah menjadi isu rutin yang secara permanen setiap bulan September selalu saja menjadi isu politik yang selalu saja seksi. Selalu saja banyak TV, banyak media, banyak berbagai kalangan mendiskusikan tentang peristiwa G30 SPKI itu. Nah, mengapa demikian? Ya, saya kira memang karena peristiwa 65 yang terjadi pada tahun 65 adalah salah satu yang paling utama peristiwa politik yang paling dramatis dan paling kelam yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Disebut dramatis karena banyak sekali memakan korban, ya, mulai dari korban para jenderal-jenderal TNI yang dibunuh dan juga ada perwira-perwira TNI yang lain, kemudian menimbulkan konflik sosial, kemudian terjadi konflik sosial itu juga kemudian dirangkai dengan berbagai macam aksi pembunuhan yang berakibat dari konflik horizontal itu. Kemudian dari peristiwa itu juga terjadi peristiwa politik, di mana peristiwa politik sebagai akibat dari peristiwa G30S itu digulingkannya kekuasaan Presiden Soekarno melalui TAP MPRS nomor 33 tahun 67. Kemudian disebut kelam, peristiwa tersebut memang kemudian menimbulkan berbagai macam kontroversi yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu banyak sekali literatur yang dapat menjadi referensi, baik yang pro maupun yang kontra, mensikapi peristiwa tahun 65 itu, di mana kemudian pro kontra dalam berbagai macam bentuk media, literatur, kemudian berbagai tulisan seperti yang ditulis Mas Kiki dan lain sebagainya, belum pernah ada satu upaya untuk meluruskan bagaimana sebenarnya peristiwa tersebut terjadi. Nah, sehingga oleh karena itu selalu saja setiap bulan September isu tentang PKI, tentang komunis ini selalu muncul menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat kita, seakan-akan ini masalah yang tidak pernah selesai bagi bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu saya kira dalam kesempatan yang berbahagia ini pentinglah bagi kita semua agar diskusi semacam ini, apalagi ditayangkan oleh iNews yang ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia, dapat menjadi tuntunan bagi bangsa Indonesia untuk menatap bagaimana bangsa Indonesia seharusnya menapaki masa depan yang lebih baik begitu. Kenapa demikian, Bung Latif? Karena sebenarnya persoalan peristiwa G30 SPKI itu meskipun dari aspek historis masih menimbulkan banyak tanda tanya, tetapi secara hukum, kalau kita lihat dari aspek hukum saja, sebenarnya persoalan PKI dan komunisme ini dalam konteks hukum tata negara kita dan hukum positif kita itu sudah dinyatakan selesai. Kenapa demikian? Mari kita lihat keberadaan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu masih dinyatakan berlaku oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang evaluasi dan peninjauan status hukum seluruh TAP MPR mulai dari TAP MPRS tahun 1960 sampai tahun 2002. Nah, TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ini dinyatakan masih berlaku. Sehingga oleh karena itu ketika MPR saat ini sudah tidak dapat lagi membuat ketetapan MPR yang bersifat regeling atau mengatur keluar, maka sudah ada tidak lagi pintu keluar bagi dicabutnya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu. Artinya, hanya saja di dalam pasal 2 TAP MPRS nomor 1 tahun 2003 itu, meskipun TAP MPR nomor 25 tahun 66 dinyatakan masih berlaku, tapi kata pasal 2 TAP MPR tersebut dinyatakan ke depan pelaksanaan tentang pasal TAP MPRS 25 tahun 66 itu dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum, menghormati hukum, dengan prinsip demokrasi dan juga menghargai hak-hak asasi manusia. Kemudian hukum positif yang lain, di dalam KUHP
pasal 107D, 107C dan 107E tentang kegiatan PKI dan penyebaran ajaran komunisme ini dinyatakan tindakan pidana. Diancam dengan hukuman 15 sampai 20 tahun. Jadi sebenarnya secara hukum positif di Indonesia tentang pelarangan PKI dan ajaran komunis ini sudah final. Artinya kekhawatiran bahwa gerakan komunis itu bangkit di Indonesia tidak beralasan. Kalau perspektifnya adalah negara hukum Pancasila, maka sebenarnya sudah tidak ada pintu lagi bagi PKI dan komunisme ini untuk tumbuh hidup di Indonesia. Nah itu secara hukumnya. Secara sosiologis, Bung Latif dan hadirin sekalian, kita juga perlu mereferensi kepada apa yang dilakukan oleh Pak Ilham Aidit, putra almarhum DN Aidit, kemudian Ibu Amelia Yani, putri Bapak Jenderal Ahmad Yani, kemudian juga Pak Tommy Soeharto, putra Pak almarhum Jenderal Soeharto, di mana mereka sudah bergabung di dalam suatu forum yang namanya Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Mereka berkumpul bersilaturahmi, ada pertemuan-pertemuan di situ, di mana mereka ingin menunjukkan bahwa sebagai anak-anak tokoh-tokoh bangsa Indonesia pada waktu yang berkonflik, mereka ingin menunjukkan bahwa ini tidak ada dosa waris ya yang harusnya diturunkan kepada generasi berikutnya, karena mereka mengatakan banyak sekali latar belakang yang menjadi aspek yang mendorong peristiwa tahun 65 itu sendiri. Begitu. Sehingga oleh karena itu baik dari aspek hukum maupun aspek sosiologis sebenarnya harusnya perbincangan kita, perdebatan kita, konflik tentang PKI dan komunisme ini harusnya sudah selesai. Berbeda kalau isu ini ingin dijadikan isu elektoral untuk kepentingan-kepentingan di luar tentang sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Ada yang berupaya ke sana, Anda lihat? Ya saya tidak tahu ya, saya kira publik bisa mengamati apakah perdebatan tentang isu PKI dan komunisme ini memang betul-betul dalam rangka mengingatkan bangsa Indonesia tentang bahaya komunis. Karena di sisi lain kalau komunis dalam pengertian ideologi sebenarnya itu sudah nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila. Katakan sajalah dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Di mana Bung Karno dalam pidato 1 Juni tahun 1945 di depan sidang BPUPK, beliau mengatakan bahwa dasar falsafah dari sila ketuhanan yang pertama Bung Karno katakan tiap-tiap bangsa Indonesia harus bertuhan. Saya kira dengan penjelasan bahwa tiap-tiap bangsa Indonesia harus bertuhan, maka sila ketuhanan Pancasila itu menolak konsep ateisme. Begitu. Bung Karno juga menjelaskan berikutnya bahwa yang dimaksud dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, tiap-tiap bangsa Indonesia wajib menjalankan perintah Tuhannya itu dengan cara yang leluasa. Artinya menginginkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang religius begitu. Saya kira hal-hal semacam ini perlu kita letakkan pada proporsinya sehingga perdebatan-perdebatan isu-isu sensitif ini kita tidak letakkan pada proporsi yang bertanggung jawab begitu. Saya ke Bung Nanang sebagai koalisi masyarakat anti komunisme. Anda tetap punya kekhawatiran bahwa PKI bangkit walaupun seperti dijelaskan Bung Bas tadi secara hukum formal, secara sosiologi kultural itu sudah tidak mungkin? Terima kasih. Apa yang disampaikan Bang Basara itu benar. Tetapi perlu diingat juga, secara lembaga Partai Komunis itu sudah bubar. Tetapi secara ajaran, secara paham, ini pasti ada. Karena komunisme itu isme, ajaran. Paham. Oleh karena itu, sekarang ini yang perlu diwaspadai adalah klandestin-klandestennya. Ya. Penyerupaan itu banyak sekarang itu ada kelompok kiri, ada kelompok proletar, ada kelompok anarkis. Itu bagian daripada ajaran komunisme itu. Indikasi bahwa itu adalah merupakan bibit untuk pertumbuhan komunisme indikasinya itu apa? Ada festival belok kiri, ya. Ada Festival Asian Literati di Taman Ismail Marzuki, ya kan? Ada pertemuan di LBH, ya. Ada nyanyian, ya, nyanyian Indonesia Raya yang dinyanyikan secara ugal-ugalan. Ada temuan, ya, ingin menghancurkan patung pahlawan revolusi. Ini artinya komunisme gaya baru itu ada, bangkit. Jadi dengan tanda-tanda yang terang benderang kalau menurut Bung Nanang ini. Indikasi lainnya, kalau misalnya itu adalah bagian dari upaya mencari kebenaran, seperti halnya diskusi kita malam hari ini, mencari titik temu, apakah itu juga disebut sebagai upaya untuk membangkitkan? Titik temu itu sangat dianjurkan.
ya. Karena titik temu itu yang dipentingkan, yang ditonjolkan adalah untuk memuliakan wibawa negara, ya. Titik temu itu untuk memuliakan wibawa TNI dan memuliakan wibawa Polri. Itulah pentingnya titik temu bagaimana masa depan Indonesia ke depan, ya. Supaya terjadi perdamaian, ya. Terjadi islah antara anak bangsa. Inilah penting juga, ya kan? Sehingga sekarang ini pemutaran film G30 SPK itu harus ditonton supaya itu anak-anak muda itu mengingat pada sejarahnya. Itu sangat penting. Jadi itulah pentingnya bahwa Indonesia pernah mengalami masa kelam, ya. Sekali lagi, komunisme itu dulu tuh ada. 1921 Seneplet menciptakan Partai Komunis, 1948 Musso menciptakan Partai Komunis Indonesia, juga Negara Komunis di Indonesia, dan 1965 itu jelas ada. Itulah komunis-komunis itu yang melakukan pemberontakan terhadap negara, melakukan pembunuhan terhadap santri-santri, melakukan pembunuhan terhadap ulama. Ini jangan sampai terjadi lagi. Baik. Oke, Bung Nanang sudah menyebutkan film, di sini sudah ada Pak Amoroso Katamso, silakan masuk ke ruang sidang Pak Amoroso. Kasih tepuk tangan. Ya, sambil menunggu Pak Amoroso siap dulu untuk kita tanya, saya ke Bung Kiki. Bung Kiki, kalau untuk melakukan islah, seperti kata Bung Bas tadi, bahwa kita harus selesai, harus sama-sama sepakat bahwa ini harus selesai. Tapi kontroversi apa sebetulnya yang menyulitkan untuk kita menuju ke titik islah atau rekonsiliasi itu? Begini, jadi kalau faktanya itu bagi saya sudah terang benderang, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Kenapa? Saya 20 tahun meneliti untuk menulis disertasi saya ini. Ya, dan menarik, kenapa? Buku ini di sweeping tentara dianggap PKI baru. Gitu. Oleh teman-teman kiri, ini dianggap membela tentara. Oleh FPI dibakari. Jadi kenapa fakta yang saya sodorkan itu sama. Yang menjadi soal adalah tafsir terhadap fakta itu berbeda-beda. Gitu. Apakah gelas ini setengah isi atau setengah kosong, itu tergantung tafsir dan tergantung kepentingan orang. Nah, sekarang ini tafsir itu berbeda karena ada kepentingan. Ini tadi elektoral. Acara udah ini pasti kaitannya dengan pemilu gitu ya. Cuman dia sopan aja karena dia partai kan, orang partai kan sopan, nggak mau nanti dimusuhi partainya gitu loh. Tapi faktanya bagi saya orang punya kepentingan. Nah, kalau akademisi agak aneh untuk saya, akademisi kok taking side, berpihak itu nggak boleh sebetulnya. Kenapa? Satu versi menyebut dalangnya itu PKI. Kita harus memisahkan antara dua hal ya. Tahun 65 itu apa yang terjadi di tingkat nasional dengan apa yang terjadi di lapangan. Di daerah-daerah pembunuhan-pembunuhan itu. Ini berkaitan dua sisi dari mata uang yang sama tapi terpilah. Ini tidak sama. Versi resmi pemerintah Orde Baru adalah semua dalangnya PKI. Nggak ada keterkaitan TNI, itu hanya korban. Sebaliknya versi PKI semua dalangnya itu sebetulnya internal affairs tentara, angkatan darat. Ini kesaksiannya Sudirman ketika di Mahmilub sangat jelas. Ya memang kami terlibat, ada pucuk pimpinan dari 5 orang itu terlibat. Tapi jangan dihukum partainya. Waktu PSI kan tahun 63 itu disalahkan. Sultan Syahrir dibuang ke Eropa, tapi partainya tidak dibubarkan. Jadi minta diperlakukan seperti itu dan dia mengeluh karena itu tidak terjadi. Satu, artinya apa? Bagi saya sangat jelas omong kosong PKI nggak terlibat. Sama omong kosongnya tentara tidak terlibat. Wong yang nyulik tentara, yang diculik tentara, korbannya tentara gitu. Jadi tidak bisa lalu hitam putih seperti ini. Nah,
masalahnya kalau orang mengambil sikap netral, terutama akademisi ya, kalau saya, dunia saya itu nggak populer. Yang populer itu belain PKI atau musuhi PKI gitu. Atau bela TNI gitu ya. Atau bela TNI atau musuhi TNI. Jadi nggak, kalau yang politik sih silakan aja sebagai instrumen pertarungan politik ya. Tapi kalau sebagai ideologi, ini ideologi sudah bangkrut kok. Di dunia ini bangkrut. Tapi kalau sebagai kekuatan politik, ya ini masih seksi. Baik untuk memusuhi maupun untuk membela, ini masih seksi gitu. Nah kalau ke depan pertanyaan Anda, ya sudahlah. Kenapa? Kita belajar dari rakyat aja. Yang bunuh-bunuhan itu, saya penelitian bertahun-tahun, 20 tahun saya meneliti ini. Di Jawa Timur, yang membunuh dan survivors, yang hidup, itu selamatan 40 harinya, 100 harinya, 1 tahunnya, udah bareng-bareng kok, sudah saling memaafkan. Kenapa? Harus dicatat bahwa tentara tahun 55 dan pemilu 55 dan pemilu sela tahun 57 itu ikut memilih. Dan banyak markas yang menang PKI. 501 di Njiwan, di Madiun, di Batalion Rampal, ini di Kostrat di Jawa Timur. Jadi nggak bisa hitam putih, malah ada penelitian saya, ada Kapten Kopassus yang pulang karena bapaknya dibunuh PKI di sana. Dia cari yang almarhum Ma'rufin itu dilarikan dengan Vespa. Jadi nggak bisa lalu hitam putih. Oh ini tentara milih kok. Dan yang menang banyak yang PKI. Baik. Nah, jadi sudahlah, lupakanlah ke depan kalau kayak gini bangsa ini. Bukan hanya sejarah ya, tapi kemampuan untuk mengeksekusi sesuatu, termasuk sejarahnya, itu ditentukan oleh pemenang dalam pertarungan politik. Kalau tiba-tiba yang kiri sekarang menang, nanti dimusuhi lagi tentaranya, tentara menang lagi, bolak-balik, sampai elek kita nggak akan selesai. Jadi kalau sejarah ditulis oleh pemenang. Pemenang. Tergantung siapa yang jadi pemenang, ke arah sana lah sejarah itu. Iya, makanya semua pengen jadi pemenang sekarang ini. Gitu. Baik, seperti apa kemudian para korban dari kedua belah pihak melihat upaya rekonsiliasi itu nanti setelah yang satu ini. Kita tetap di Polemik.